Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Renasari, jurusan Perbankan Syariah YIN Tulungagung. PPL pada kali ini sangatlah berbeda dengan PPL tahun kemarin, dikarenakan pada saat ini terdapat COVID-19 yang mengakibatkan PPL saat ini digantikan dengan sistem PPL di desa masing-masing dengan cara observasi. Pada kali ini judul PPL saya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah di BMT Pahlawan Cabang Bandung. Di Indonesia, salah satu program yang dinilai efektif dalam memutus rantai kemiskinan adalah dengan optimalisasi peran lembaga keuangan mikro termasuk BMT. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti BMT sangat dinanti-nantikan kehadirannya dalam menyelesaikan masalah umat. Hal ini mengingat fokus BMT adalah untuk memberdayakan usaha mikro yang dikelola oleh Muslim. Selain itu, BMT adalah media yang tepat untuk menciptakan multiplier effect pada komunitas masyarakat lokal dan menjadi penghimpunan dana dan penyaluran zakat, infak, sedekah yang independen. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa BMT adalah sistem lembaga keuangan mikro yang ideal untuk mengurangi kemiskinan karena nilai-nilai yang diusung berbasis agama, serta sesuai dengan tradisi dan budaya lokal. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang intinya Baitul Mal atau lembaga sosial dan Baitul Tamwil atau lembaga usaha, sehingga Baitul Mal wa Tamwil atau BMT disebut lembaga ekonomi keuangan syariah dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga. Keberadaan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK. BMT Pahlawan merupakan salah satu dari 5.000 BMT yang berada di seluruh Indonesia. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai syariah Islam, yakni dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan adanya sistem bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak tanggal 10 November 1996 diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung. Dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga, BMT Pahlawan semakin diminati masyarakat sebagai sarana permodalan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dikembangkan, tidak hanya UMKM, tetapi juga PKL dan lain-lain. Pada saat berdirinya tahun 1996, BMT Pahlawan hanya mempunyai modal 15 juta. Dan kini, setelah 23 tahun, BMT Pahlawan sudah berkembang pesat dengan jumlah anggota binaan mencapai 12.129 orang. BMT Pahlawan sudah membuka cabang-cabang yang ada di Tulungagung, sehingga memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan dan jangkauan. BMT Pahlawan yang ada di Tulungagung bertempat di 3 tempat, yakni Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung Tulungagung, Fokusma di Rotorejo Kecamatan Gondang, dan Cabang Gondang di Ruko Stadion Gondang Tulungagung. Dalam tugasnya, BMT Pahlawan menjalankan visi dan misi lembaga, yaitu sebagai berikut. Visinya, terwujudnya Baitul Mal wa Tamwil atau BMT yang terdepan, tangguh, dan profesional dalam membangun ekonomi umat. Selanjutnya adalah misi. Yang pertama, memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota mitra dan masyarakat luas. Yang kedua, mendorong anggota mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi. Yang ketiga, menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota mitra dan masyarakat. Yang keempat, memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa pelayanan. 5. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proporsional dan berkelanjutan. Yang terakhir, turut serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah. Tujuan dari penyusunan laporan praktik pengalaman lapangan atau PPL ini yang berjudul kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah di BMT Pahlawan Cabang Bandung, yaitu untuk mengetahui bagaimana BMT Pahlawan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Hal itu disebabkan karena kekurangan tenaga kerja marketing yang menyebabkan masyarakat kurang paham dengan sistem operasional atau produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah dan lebih memilih meminjam atau menabung di lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya permasalahan kurangnya tenaga kerja marketing atau kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap perbedaan antara kegiatan
operasional dalam lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional. Pihak BMT Pahlawan kesulitan untuk memperkenalkan produk-produk yang ada dan bagaimana sistem operasionalnya karena hanya mempunyai 2 karyawan untuk bagian sistem pemasarannya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan apa itu pengertian pemasaran, pengertian lembaga keuangan syariah, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah. Setelah itu saya akan membahas tentang apa saja yang dilakukan BMT Pahlawan untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Yang pertama, membahas tentang pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengolah hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Menurut Fandi Ciptono, pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Pemasaran bertujuan untuk menarik perhatian pembeli dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam mengembangkan strategi. Yang selanjutnya, pengertian lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan atau jasa-jasa keuangan lainnya. Secara terperinci, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah. Yang keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir, menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembiayaan di BMT Pahlawan. Kegiatan pembiayaan dilakukan untuk menyediakan jasa atau modal yang dibutuhkan masyarakat untuk keperluan usaha agar usaha mereka semakin maju dan berkembang. Adapun jenis-jenis pembiayaan dilakukan BMT Pahlawan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan murabahah. Yang kedua, pembiayaan bai bid salam ajil. Yang ketiga, pembiayaan musyarakah. Yang keempat, pembiayaan qardul hasan. Selanjutnya, usaha yang dilakukan BMT Pahlawan untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya tenaga kerja marketing dengan cara melakukan pembaharuan terhadap strategi pemasaran produk, yaitu produk tabungan mudharabah. Hal ini dilakukan agar berjalan sesuai target dengan maksimal. Selain itu, pihak BMT Pahlawan juga mengadakan pengenalan atau sosialisasi ke masyarakat guna memperkenalkan produk tabungan yang berbeda. Selain itu, pihak BMT Pahlawan juga menambah tenaga kerja baru dalam memasarkan produk dan pihak marketing terjun langsung ke lapangan untuk menawarkan produk ke calon nasabah dengan memberikan keunggulan, kemudahan, dan juga keuntungan menabung di lembaga keuangan syariah. Selain itu, pihak marketing juga meyakinkan masyarakat bahwa menabung di BMT Pahlawan aman, berkah, dan juga terpercaya, sehingga masyarakat berminat untuk menabung di lembaga keuangan syariah. Perekrutan calon tenaga kerja baru juga harus selektif dan sudah mempunyai pengalaman dalam bidang pemasaran agar bisa tepat sasaran dan bisa mencapai calon nasabah yang terbaik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.